Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, teman-teman kelas A. Kita ketemu lagi di dalam mata kuliah Hukum Lingkungan, kelas 2020A, dan sebagaimana pada minggu-minggu sebelumnya, kita hari ini schedule-nya adalah mempresentasikan hasil observasi lapang yang telah disusun dalam bentuk makalah oleh masing-masing kelompok. Dan di sini ada 4 kelompok yang masih belum menyelesaikan presentasinya. Karena ini merupakan nilai UTS, jadi diminta untuk semua kelompok untuk dapat mempresentasikan, karena ini dinilai berdasarkan presentasi per individu. Baik, saya langsung mulai saja. Presentasi yang pertama ini untuk kelompok 5. Silahkan kelompok 5 dipersiapkan slide-nya atau PPT-nya, langsung share screen saja. Kelompok 5 di sini ada Moh Lutfi, Hovifah, Meita, Saidatul Jannah, dan Adam. Ya, Bu. Oke, silahkan, Mas. Saya share ya, Bu? Ya, silakan. Untuk moderator ini siapa, Mas? Ada Mas Adam sendiri. Oke. Saya, Ibu. Ya, silakan Mas Adam. Ya, benar, Bu. Mau share. Nggak bisa di-share, Bu. Oh, bentar. Tak jadikan co-host. Bentar, Bu. Sudah bisa ya, Mas Adam? Bentar, Bu. Saya coba. Oh, sudah, Bu. Oke. Saya mulai ya, Bu, ya? Ya, silakan, Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil observasi kami di minggu-minggu kemarin dengan berjudul dampak aktivitas penambangan galian C terhadap lingkungan sekitarnya di Desa Kasengan, Kecamatan Madi. Yang beranggota yaitu yang pertama Muhammad Lutfi, Saudara Muhammad Lutfi, Kofifa Al-Idenisa, Saudari Istifarah, Saudari Sadatul Jannah, dan saya Adam Ramadan Fai. Untuk bab pertama pendahuluan dibaca oleh rekan saya yaitu Muhammad Lutfi. Silakan. Silakan Mas Lutfi, saya berikan waktu 7 menit untuk kelompok 5 presentasi, total 7 menit ya. Bisa dipindah, Dam, slide-nya, Dam. Oh iya, Mas. Ini latar belakang kan? Ya, silakan, Mas. Di sini nggak tampil, Dam. Serius? Kok nggak bisa ya? Diklik 2 kali, Mas. Di slide-nya coba. Nah, ini, Bu. Saya tampil, Mas. Sudah, Dam, sudah. Oke. Ya, Baik. Tekan enable editing dulu, Dam, baru bisa. Nah, thank you, Pan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi dari kelompok 5. Saya akan membacakan latar belakang, yaitu pertama, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan atau lingkungan hidup, di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada, dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup
lainnya. Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan antar generasi dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum. Selanjutnya ada slide-nya. Nah, rumusan masalah yang kami ambil adalah pertama, apa dampak kegiatan penambangan galian C yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nomor dua, bagaimana upaya masyarakat dalam menanggapi dampak yang terjadi karena aktivitas penambangan galian C tersebut. Dan tujuannya, kali ini bertujuan untuk mengetahui hal apa saja yang menyangkut tentang aktivitas galian C, khususnya pandangan dari masyarakat mengenai dampak penambangan tersebut. Di dalam maka ini, kami juga menjelaskan tentang apa saja dampak yang dirasakan selama aktivitas penambangan galian C yang ada di Desa Kasengan, Kecamatan Manding. Baik, selanjutnya. Pembaca selanjutnya. Manfaat ya. Baik, selanjutnya manfaat. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemegang proyek penambangan bahan galian golongan C atau tanah timbun untuk lebih memperhatikan dampak yang timbul dari kegiatan penambangan tersebut dengan cara lebih meningkatkan pengawasan dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi, dan bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan pengawasan terhadap usaha penambangan tersebut dan dalam pembinaan kegiatan penambangan yang berwawasan lingkungan serta memperbaiki kerusakan yang terjadi. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang bab kedua yaitu pembahasan akan dibacakan teman saya, yaitu Koko Kofifa Al-Idiansyah. Silakan. Silakan. Koko Kofifa Al-Idiansyah. Dampak kegiatan penambangan yang dirasakan oleh masyarakat. Banyak dampak yang ditimbulkan dari usaha penambangan positif dan dampak negatif. Selanjutnya, Dam. Untuk dampak positif sendiri, ada beberapa yang saya cantumkan, yaitu 1, membuka lapangan pekerjaan, 2, memperoleh sumber pendapatan, 3, meningkatkan daya kreativitas masyarakat, 4, bahan bangunan meningkat. Dampak negatif. 1, meningkatnya resiko polusi udara. 2, peningkatan kebisingan atau resiko polusi suara karena kendaraan berat. Menurunnya kualitas energi. 4, terutama tanah longsor. Dan yang kelima, rusaknya jalan sekitar karena kendaraan berat. Dan pembaca selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya, yaitu Meita. Silakan. Makasih ya, Pak. Makasih, moderator. Di sini saya akan membahas secara Undang-Undang 1945 ayat 3 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalam negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 mempunyai ketentuan hasil rumusan pada pendiri negara ini.
Ketentuan tersebut mempunyai makna religius. Makna religius yang dimaksud adalah penegasan penguasaan negara atas kekayaan alam, di mana hasil kekayaan tersebut hanya untuk dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan untuk mengelola usaha dan hasil pertambangan di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. B. Upaya masyarakat dalam menanggapi dampak. Halo Mbak Meita, bisa langsung ke Mbak Saidatul Jannah di kesimpulan dan juga saran ya. Oh iya Bu. Setelah itu kita diskusi. Mas Adam silakan di-present, Mas. Siapa ya? Saidatul Jannah, Saidatul Jannah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidatul Jannah akan membacakan kesimpulan dari makalah kami. Jadi, banyak dampak yang dapat ditimbulkan dari usaha penambangan galian C, yaitu dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan dirasakan langsung oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan. Bapak suara. Ya Mbak, terdengar sudah Mbak. Lanjut Mbak. Penambangan galian golongan C di Desa Kasengan memberikan keuntungan berupa lapangan pekerjaan dan kontribusi kepada beberapa pihak tertentu. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi penambangan, banyak masyarakat yang mengeluh dengan kegiatan penambangan ini seperti lalu lintas angkutan bermuatan batu dan tanah yang melebihi ketentuan batas maksimal muatan sehingga mempercepat kerusakan jalan, dan masyarakat selalu menutup pintu rumah agar debu tidak masuk ke dalam rumah mereka, sehingga banyak masyarakat mengeluh sulit bernafas atau mengalami sesak nafas. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu saran. Yaitu dibaca oleh saya sendiri. Saran diperlukan bagi warga untuk membuka mata tentang kegiatan penambangan galian C di Desa Kasengan. Alangkah sebaiknya mengetahui upaya apa saja yang dapat diambil ke depannya bagi warga sekitar untuk terus bertahan hidup berdampingan dengan aktivitas penambangan. Pemerintah harus memperhatikan keadaan atau kondisi masyarakat yang melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Harus ada kebijakan responsif yang lebih memihak pada masyarakat setempat, mengingat kegiatan penambangan galian C ini merupakan mata pencarian utama mata pencarian masyarakat. Pemerintah harus tetap mendampingi dan memberikan arahan kepada para pengusaha tambang agar tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan hidup sekitar. Sekian dari presentasi. Baiklah teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk sesi pada presentasi kelompok kami? Silakan. Silakan kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok berapa ya? Kelompok 5. Ya, kelompok 5 silakan. Silakan teman-teman yang lainnya. Mungkin Anda pertanyaan. Sebelumnya di sini untuk koordinatornya siapa Mas Adam? Mas Adam sendiri ya? Ya, saya sendiri, Bu. Oke, Mas Adam memang tinggal di Desa Kasengan? Enggak, Bu. Saya tinggal di daerah Lingkar Timur. Lingkar Timur. Ya. Untuk objek penelitian ini kan terletak di Desa Kasengan, Kecamatan Manding. Untuk pertambangan bahan galian C ini, masyarakat di Desa Kasengan itu memang mata pencahariannya adalah itu, atau bagaimana? Atau masyarakat di sana itu mata pencaharian utamanya apa, Mas? Mungkin bisa jadi bukan
utama, Bu. Mungkin bisa berdagang, kayak bertani juga bisa mata pencariannya. Dan itu mungkin utamanya Ya, ini karena membutuhkan biaya yang lebih tinggi gitu, Bu. mata pencaharian untuk masyarakat Yang Desa Kasengan sendiri berarti belum ada yang memang signifikan ya, Mas. Artinya kalau misalnya seperti di daerah Lombang itu kan mata pencaharian utamanya adalah nelayan. Nah, ya, untuk di Desa Kasengan sendiri apa, Mas, kira-kira? Mungkin saya bisa Atau bantu jawab, Bu. iya, silakan Mas Lutfi ya. Iya, Bu. Iya. Jadi di sana itu, Bu, ya. Jadi pekerjaannya itu nggak semuanya dari sana, kabarnya dari situ. Saya tanya ke narasumbernya itu, ada juga yang dari desa-desa lain. Jadi nggak jadi prioritas utama, Bu. Karena apa ya, jadi pro dan kontra, Bu, itu tambang-tambangnya. Mungkin begitu, Bu. Jadi ini di daerah Kasengan Kecamatan Mandi ini masyarakatnya itu mata pencaharian utamanya adalah apa, Mas? Petani, Bu. petani. Tani ya, oke tani. Dengan adanya pertambangan bahan galian C ini, apakah masyarakat di desa itu yang awalnya bertani sekarang mulai berpindah ke tambang itu? Tentu saja Bagaimana? tidak, Bu. Nggak langsung, kayaknya masyarakat di sana itu nggak langsung tertarik kepada itu, Bu. Karena kan dibatasi juga pekerjaannya. Dengan upah kan, kalau bertani itu mungkin lahannya punya sendiri, kalau ini kan bekerja sama orang. Oke, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya usaha pertambangan ini tidak boleh dilakukan oleh perorangan. Artinya harus dilakukan oleh badan hukum ataupun badan yang memang sudah dilegalkan dan itu harus memiliki kontrak karya dengan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah yang dimaksud adalah Pemkab atau Pemkot. Karena ini adalah daerah Kabupaten Sumeneb, artinya dengan Pemkab Kabupaten Sumeneb. Nah, untuk kontrak karya, apakah ini boleh tahu ini nama PT-nya apa ya, Mas, yang mengelola ini, mengelola penambangan galian C ini, nama PT-nya? Mungkin saya sendiri, Bu, ya, nggak menyoroti ke dalam usahanya sendiri. Kami menyoroti ke dampak-dampak yang diterima masyarakat. Jadi kami hampir sering nggak bisa ketemu yang pemiliknya, Bu. Tapi kami tahu, Bu, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari narasumber itu, Bu. Oke, narasumbernya itu siapa, Mas? Mas Hadik itu, Bu. Ya. Halik itu siapa? Mas Hazik itu orang sekitar sana. Ya. Orang tuanya apa ya? Mbahnya sekitar sana, Bu. Tapi rumahnya aslinya di Tanah Air, tapi punya sesepuh mbah ya di sana. Memang pekerja di pertambangan itu atau orang luar? Enggak, orang luar, Hanya Bu. Dia masyarakat sekitar, di sekitar tambangnya aja. Oh, hanya itu yang dapat diwawancarai, Mas? Jadi apa yang Atau kami ada wawancarai juga, Bu, ya. Tentang izinnya juga saya tanya. Kalau izinnya kurang tahu katanya. Kan kalau mengenai izin harus tanya kepada yang pemilik lahannya itu. Nah, pemilik lahannya itu, pemiliknya itu adalah pemilik lahannya itu, Bu. Nah, kabarnya lagi, ini kan saya ambil di Kasengan ini, bukan sering saya lewati juga kalau ke teman saya ini, Bu. Saya bisa aja jadi ambil yang di Torbeng itu, Bu. Katanya kabarnya mau disambung ke sana. Itu saya yang bikin tertarik, Bu, di sana. oke, Mas Lutfi. Jadi hanya satu orang ini yang mampu diwawancari oleh Mas Lutfi ya? Iya, Bu. Waktu itu Hanya satu orang ini? Iya, kebenaran waktu itu hari-hari itu hujan banget, Bu. Jadi aktivitas tambangnya juga terhenti. Jadi kami cuma ambil yang narasumber orang sekitar ini, Bu. Oke, jadi ini bukan pengelola ataupun pemiliknya ya? Jadi Ibu. hanya masyarakat sekitar saja. Oke, nggak apa-apa. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Bapak hari ini, apakah pertambangan ini memiliki dampak terhadap masyarakat sekitar, baik itu dampak secara sosial, perekonomian, maupun dampak lingkungannya? Mungkin Bagaimana dari menurut hasil wawancara dengan Pak hari ini, Mas?
mungkin Bu, itu apa dampaknya bagi warga itu kurang kayak aktivitas jalannya itu apa negatif loh Bu, kayak jalannya rusak gitu. Oh, dengan banyaknya truk-truk atau mobil muatan berat itu Ya, merusak jalanan. Oke, merusak sarana prasarana ya. ya. Selain itu apa lagi, Mas? Dampak terhadap lingkungannya, Mas, terutama. Kalau yang dikhawatirkan itu yang saya tanya itu longsornya, Bu. Karena batu-batu besar di atas itu. Dan kalau dikhawatirkan yang itu lagi yang mau disambung itu, Bu, katanya kabarnya ini yang sangat ditakutkan itu sangat rusak. Karena kan kalau lingkungan ini kan nggak bisa Ya. kembali lagi. Nah, makanya Mas, karena ini adalah penambangan, otomatis ini juga harus ada yang bertanggung jawab. Nah, pertanggungjawaban ini tidak hanya dari korporasinya, tapi juga dari state responsibility atau pertanggungjawaban negaranya. Nah, di sini apakah pemerintah kabupaten sudah pernah mungkin melakukan sebuah upaya terhadap pelebaran pertambangan ini yang katanya Mas Lutfi akan diperlebar lagi? Bagaimana, Mas? Sepertinya kalau dari Pemkab itu, Bu, saya lihat dulu itu ada penutupan tambang, entah yang ini apa yang di sebelahnya itu, Bu, ditutup. Karena apa ya? Bukan dari izinnya juga, karena kan izinnya dari pusat katanya, Bu, dari provinsi. Jadi kalau kabar ini mungkin hanya dari masyarakat ke masyarakat, nggak dengar ke Pemkabnya itu, Bu. Dari masyarakat ke masyarakat bagaimana maksudnya? Maksudnya dari masyarakat, Bu, langsung diterima informasinya dari Pemkab itu, Bu. Isu seperti isu gitu, Bu. Enggak, yang saya tanyakan apakah ada bentuk seperti pengawasan ataupun upaya tindak lanjutnya dari Pemkab terkait pelebaran pertambangan galian C ini, bagaimana, Mas? Apakah sudah pernah dilakukan peninjauan oleh pemerintah Sebenarnya atau itu bagaimana? salah satu kekurangan kami, Bu, dari kelompok ini, karena belum berkesempatan berkunjung ke pemilik lahannya, Bu. Itu salah satu kekurangan kami, saya mohon maaf, Bu, itu. Oh iya ya, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Berarti berdasarkan apa yang sudah didapat dari hasil observasi ini dengan data ataupun informasi yang seperti ini, yang seadanya ini, mungkin ini dapat dijadikan catatan oleh kelompok 5 bahwasanya bahan ataupun bahan tambang galian C ini apabila semakin diperlebar, maka otomatis berdasarkan analisis secara normatifnya, secara undang-undangnya, ini sudah tidak sesuai dengan dampak lingkungannya. Jadi, baku mutu lingkungan hidupnya itu sudah, kalau bisa dibilang, itu sudah over ya. Kalau ini semakin dikeruk, semakin digali, maka ini juga akan memperparah kondisi tanah di daerah itu. Nah, seperti yang disebutkan di dalam makalahnya ini, misalnya dampak negatif dari hasil tambangan galian C ini, misalnya perubahan vegetasinya, perubahan topografinya, ini semakin memperparah kondisi lingkungan di daerah itu. Kalau boleh tahu, di daerah Kasengan, Kecamatan Mending ini merupakan daerah apa, Mas? Daerah pesisir atau daerah pertanian atau daerah yang memang kering di situ? Di sana kayaknya kalau Kasengan ini sekitar perbukitan, Bu. Memang Perbukitan, Bu. dekat, gimana Mas? Perbukitan kayak ya perbukitan. Banyak batu-batuan seperti itu ya? Pemukiman warga, dekat pemukiman warga setempat. Oke, jadi perubahan ini dapat ditimbulkan dari adanya pertambangan galian C ini. Nah, pertambangan galian C ini kan bermacam-macam ya, Mas. Ada yang berbentuk granit, ada yang kerikil, ada yang pasir, ada yang marmer, tanah. Kira-kira di daerah Kasengan ini yang dominan apa, Mas? Galian C-nya. Batuan Itu sama ada pasir. dua, Apa, batu Mas? sama pasir. Batu sama pasir. Oke. Daerah yang memang digali ini merupakan daerah atau tanah
milik siapa, Mas? Tanah milik negara atau bagaimana? Itu kabarnya dari narasumber yang saya tanya itu pemilik lahannya yang punya Ya, itu yang apa si penanggung jawabnya itu yang pemilik lahan, Bu. berarti ini tanah hak milik ya? Benar, Bu. Karena rumahnya itu berdekatan, Bu, dengan lokasi tambang ini, pas di depannya itu, Bu. Yang punya POM ini juga yang punya gudang truknya itu yang punya beliau, Bu. Kabarnya gitu, Bu, dari narasumber yang saya tanya. Jadi di dalam pengelolaan lingkungan ini harus berasaskan pelestarian kemampuan agar hubungan manusia dengan lingkungannya itu selalu berada dalam kondisi optimum. Artinya di sini juga harus memperhatikan asas-asas pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang asas-asas pengelolaan lingkungan hidup. Di situ ada asas keserasian, kemanfaatan, lalu asas keseimbangan, asas pencemar membayar, dan asas-asas yang lainnya yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan, khususnya masalah tambang ini. Karena permasalahan pertambangan ini tidak hanya berkaitan dengan masalah tambangnya saja, tapi ini akan juga menyangkut mengenai masalah lingkungan hidupnya. Nah, oke lah, kalau misalnya ini si pemilik lahan atau si pemilik tanah itu mendapatkan keuntungan, ya, mendapatkan keuntungan ataupun mendapatkan kompensasi dari pertambangan itu berdasarkan yang dilakukan, mungkin ini perjanjian antara si pemilik tambang ini dengan pemilik lahan. Namun di sini peran pemerintah ini tidak dapat lepas tangan begitu saja. Inilah gunanya kontrak karya. Kenapa kontrak karya itu harus dilakukan terhadap kegiatan pertambangan atau usaha pertambangan. Karena usaha pertambangan itu, biar bagaimanapun, walaupun ini di atas tanah hak milik yang dilakukan, tapi pemiliknya itu tidak boleh serta-merta melakukan penambangan di luar prosedur yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Karena pada hakikatnya pertambangan itu, kegiatan usaha pertambangan itu harus dilakukan di bawah kendali, harus di bawah kendali pemerintah. Nah, ketika ini terjadi kerusakan lingkungan, seperti contohnya tadi yang disebutkan oleh Mas Lutfi dan juga kelompok 5, bahwa potensi yang nanti akan ditimbulkan dari adanya pertambangan galian C yang didominasi oleh galian batu dan juga pasir, di sini akan menyebabkan longsor ketika musim hujan misalnya. Nah, akibat-akibat penambangan bahan galian golongan C ini dapat mengakibatkan terjadinya pengikisan terhadap humus tanah, misalnya, sehingga lapisan teratas dari permukaan tanah yang dapat mengandung bahan organik itu nanti akan berakumulasi atau menyatu ya dengan beberapa unsur yang lainnya, sehingga hal ini menyebabkan lapisan organik dari tanah tersebut semakin tipis dan ini mengakibatkan ekosistem di tanah tersebut semakin tidak baik. Nah, semakin tidak baiknya ini berakibat pula terhadap misalnya kondisi air ataupun sumber air di situ semakin kering, sehingga masyarakat di situ akan semakin kekurangan sumber air atau sumber air di situ tidak lancar seperti biasanya. Nah, itu memperparah juga. Nah, selain itu ada beberapa hal yang memang harus dikondisikan atau harus diselesaikan permasalahan ini baik oleh korporasi berdasarkan CSR-nya dan juga harus diselesaikan pula dengan pemerintah, state responsibility-nya. Makanya di sini sebelum kita melakukan usaha tambang ataupun usaha non tambang ini harus direncanakan terlebih dahulu berdasarkan RPPLH-nya. Kalau ini berada di bawah kendali pemerintah provinsi, maka ini RPPLH berdasarkan RPPLH provinsi. Kalau ini berada di bawah naungan pemerintah kabupaten, berarti ini memakai RPPLH yang dikeluarkan atau sudah disahkan atau sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Seperti itu. Nah, untuk kelompok yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang pertambangan galian C di Desa Kasengan, Kecamatan Manding ini. Silahkan. Mas Adam Dipandu. Yang mau bertanya, silakan. Silakan.
Silahkan yang ingin bertanya, kelompok lain. Bagaimana kelompok lain? Ada yang ditanyakan atau bagaimana ini? Halo, kelompok yang lain? Kelompok 1, 3, 4, 6, dan 7. Ibu, saya mau bertanya. Ya, silakan Mbak Cindy. Silakan Mbak Cindy. Ya, mau tanya apa dampak penggalian tanah dalam aktivitas penambangan bagi keseimbangan lingkungan? Silakan Mas Adam dijawab. Dampak aktivitas penambangan terhadap keseimbangan lingkungan. Mungkin teman-teman dari kelompok kami ada yang bisa membantu menjawab. Bentar ya Bu, lagi diskusi juga. Ya, Mas. Atau anggota yang lain bisa membantu jawab Mas Adam. Ini saya bisa jawab, Bu. Silakan Mas Lutfi. Nah, jadi saya jawab untuk pertanyaan Mbak Cindy. Dampak kegiatan pertambangan ini bagi keseimbangan lingkungan adalah seperti kayak contoh penurunan produktivitas lahan, erosi, juga sedimentasi, itu juga termasuk juga kalau fisiknya contohnya kayak longsor-longsor itu. Dan untuk flora dan faunanya tentu sangat juga berpengaruh. Kayak itu saya tanya ke narasumbernya, katanya ada iya juga kayak hewan terutama monyet itu bukannya katanya turun mencari apa makan katanya, karena tempat tinggalnya juga juga di itu ditebang juga pohon-pohonnya kan, otomatis kalau dikuruk-kuruk itu dikuruk-kuruk ya Mas. Iya Mas. Iya. Dikeruk maksudnya Bu. Iya. Seperti itu. Ya, seperti itu Mbak Cindy. Bagaimana Mbak Cindy? Mbak Cindy dengan jawaban. Ya, Ibu, apakah masyarakatnya terganggu, Ibu? Ya. Nah, apakah ada keluhan dari masyarakat terkait kegiatan tambang galian C ini, Mas? Tidak pasti. Baik, izin menjawab. Untuk masyarakat sendiri pasti terganggu karena tadi juga sudah disebutkan dalam dampak di slide dampak negatif. Minta tolong. Salah satunya resiko polusi udara. Dan juga tadi di kesimpulan juga dijelaskan bahwa warga sendiri juga harus menutup pintu selama aktivitas pertambangan berlangsung karena debu juga selalu masuk ke pekarangan rumahnya sehingga mereka juga sering menyapu, membersihkan rumahnya. Untuk polusi udara, mungkin di sana juga banyak orang-orang tua yang lebih beresiko untuk terkena sesak nafas. Itu saja. Ya. Bagaimana Mbak Cindy? Bagaimana Mbak Cindy untuk jawaban yang disambung oleh saudara kami? Apakah dapat kompensasi? Untuk Cindy jangan baca. Terima kasih. Jadi untuk masyarakat sekitar, selain masyarakat yang memang memiliki lahan itu, apakah diberikan kompensasi atas kerugian yang didapatkan? Misalnya tadi katanya debunya yang bertebaran ke rumah-rumah warga. Apakah warga yang di sekitar itu mendapatkan kompensasi, Mas? Dengan adanya tambang galian C ini? Mohon maaf, itu salah satu kekurangan saya lagi, Bu. Itu jawaban dari pemilik lahannya aslinya. Kalaupun ada izin, mestinya ada kompensasi tentang dampak yang dirasakan oleh masyarakat pas di depannya tambang itu.
Oke, Jadi kami terima juga kasih, kekurangan Mas. informasi, Bu. Ya, terima kasih Mas Lutfi. Seperti itu ya Ya. Mbak Cindy. Jadi ini masih belum tahu kepastiannya apakah masyarakat. Oh, tapi berdasarkan informasi dari Mas Hari, kan Mas Hari ini kan masyarakat sekitar ya Mas. Gimana menurut Mas Hari ini? Bapak Hari Kalau ini. kalau Mas lebih tepatnya Mas Hadik itu, Bu, Hadik ya. Iya, Mas Hadik ini. Kalau narasumber Mas Hadik ini menyampaikan tentang bukan karena kompensasinya, Bu. Jadi lebih ke terganggunya itu, Bu, karena pertambangan ini. Misalnya bisingnya alat berat ini, Bu, karena kan alat berat yang ngangkut itu. Dan berkurangnya kualitas jalan itu, Bu. Jadi apa ya? Jadi masyarakat yang lewat-lewat situ akhirnya agak lebih memelankan kecepatannya gitu, Bu. Bukan gitu, Bu. Oh, jadi belum tahu ya Mas mendapatkan kompensasi atau tidaknya ya? Ya, Bu. Ya. Seperti itu Mbak Cindy jawaban dari kelompok 5. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh ditutup Mas Adam. Ya, teman-teman, apakah untuk sesi pertanyaan tidak ada pertanyaan lagi untuk kelompok kami? Jika tidak ada, gimana, Bu? Ya, ditutup saja Mas, silakan Mas. Ya, baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5. Sama-sama Mas, terima kasih kelompok 5 telah melaksanakan kewajibannya. Dan untuk selanjutnya kita ke kelompok 7. Kelompok 7, silahkan untuk presentasi hasil makalahnya. 7A ya, Bu? Iya, ini kelas A semua, Mbak. Jadi, Oh iya, Bu. Sudah selesai, kita kelas A semua sekarang. Kelompok 7 di sini ada Mas Fendi Haryanto, Diah Novita, Solihen, Ulfatul, Faridatul, dan Syafaul. Kelompok 7 ini siapa moderatornya, Mbak? Saya, Bu. Mbak Diah ya. Loh, suara. Kelompok 7 silahkan ditampilkan slide-nya, atau kalau misalnya tidak ada slide-nya, langsung saja presentasi. Ada, Bu, masih dicari. Atau kita ke kelompok selanjutnya saja dulu ya Mbak ya, dipersiapkan nanti kelompok 7, kita ke kelompok satunya dulu, langsung ke Ya, Bu. kelompok 6. Silahkan kelompok 6 untuk presentasi sekarang. Halo, kelompok 6. Suara lagi, tapi Halo. Kelompok 6 ada Abel, Nurul Istianah, Taufik Hidayat, Ainur, Tegar, dan Fitriani. Iya, Ibu. Untuk kelompok 6 ini siapa yang moderatornya, Mbak Nurul? Nurul Istianah, Bu. Ya, silahkan. Mbak Nurul Istianah, dibuka saja presentasinya. Ya, Ibu. Tapi PPT-nya gimana ya, Ibu? Soalnya... Iya, nggak usah, Mbak. Kalau misalnya nggak ada PPT-nya, nggak usah ditampilkan, langsung presentasi saja.
Sebenarnya ada Bu, tapi nggak ada yang bisa buat. Baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 2020A akan mempresentasikan hasil observasi kelompok kami yang berjudul Limbah Pabrik Es Balok UD Tirta Abadi. Ya, silakan, Mbak. Bacakan oleh pemateri 1 yaitu Abel Nur Muhammad. Saya persilakan. Abel. Abel. Atau anggota yang lain saja, Mbak Nurul? Ya, ada yang lain saja, Mbak. Ya, Ibu. Biar saya sendiri yang akan. Ini Abel ada, Bu, tapi nggak ada suaranya. Mas Abel bisa dibuka dulu mic-nya, close open mic dulu, Mas. Ya, halo Ibu. Iya, Mas Abel, silakan, Mas. Ya, sebentar Ibu. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada moderator karena telah memberi kesempatan bagi saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sektor industri. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Sesuai dengan pandangan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, bahwa Indonesia itu dalam proporsi ekonominya dapat dikategorikan sebagai negara industri. Karena sektor industri ini menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian nasional dengan sumbangan mencapai 20%. Berkembangnya sektor industri berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat Indonesia, seperti kesempatan kerja bagi masyarakat semakin terbuka, kemudian meningkatnya devisa negara dari ekspor, kemudian sebagai penyumbang yang cukup besar terhadap pendapatan nasional. Dengan sumbangan mencapai 20%, Indonesia masuk dalam 10 besar dunia dalam kategori manufacturing value added, kata Menteri. Baik, cukup itu saja. Saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, selanjutnya bacakan oleh saya sendiri. Poin pembahasannya adalah yaitu bagaimana cara pengelolaan limbah pabrik es balok UD Tirta, dan yang kedua, apa dampak-dampak yang terjadi akibat pengelolaan limbah tersebut. Selanjutnya akan saya berikan kepada Saudari Fitri untuk menjelaskan materinya. Ya, baik. Terima kasih. Saya akan menjelaskan landasan teori. Pencemaran sungai adalah tercemarnya air sungai yang disebabkan oleh limbah industri, limbah penduduk, limbah peternakan, bahan kimia, dan unsur hara yang terdapat dalam air, serta gangguan kimia dan fisika yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Pencemar sungai dapat diklasifikasikan sebagai organik, anorganik, radioaktif, dan asam atau basa. Ada 9 prinsip etika lingkungan hidup, yaitu 1. Sikap hormat terhadap alam, 2. Prinsip tanggung jawab, 3. Prinsip solidaritas kosmis, yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Yang kelima, prinsip no-harm. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, pola konsumsi dan produksi manusia modern atau dibatasi. Ketujuh, prinsip keadilan. Kedelapan, prinsip demokrasi. Yang kesembilan, prinsip integritas moral. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya untuk materi ketiga, saya serahkan kepada Saudara Taufik. Mohon dibacakan. Saya persilakan. Silakan Mas Taufik Hidayat.
Mas Taufik Hidayat. Baik. Ya, sambil menunggu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung lidah dari Saudara Fitri, lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia, sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti. Lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Ekologi yaitu ilmu yang mempelajari mengenai interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan di mana antara keduanya terjadi hubungan timbal balik. Sedangkan ekosistem merupakan satu objek bagian dari ekologi. Ekologi merupakan ilmu yang membahas tentang ekosistem. Contoh-contoh kritis ekologi antara lain pencemaran air atau biasa disebut eutrofikasi, pencemaran udara, kabut, hujan, asam, pembakaran hutan, pencemaran tanah yaitu sampah. Selanjutnya, Mbak Moderator. Pembahasan Anda langsung dibacakan aja. Gimana? Pembahasan langsung dibacakan aja. Oh iya, next slide. Next slide, Adam. Pembahasan pada tanggal 18 Oktober. Pembahasan. Iya itu Mas Adam tadi di atasnya. Di atasnya lagi. Ya. Oh iya, mohon maaf. Operatornya lagi gak enak badan mungkin. Pembahasan pada tanggal 18 Oktober dan dilanjut pada tanggal 26 Oktober 2021, kami melakukan observasi di pabrik es balok yaitu UD Tirta Abadi yang berlokasi di Jalan Lingkar Timur dengan nama pemilik Bapak Muhammad Tayyib Muhtar. Es balok dipakai untuk memperpanjang masa simpan hasil tangkapan nelayan selama proses penangkapan di laut dan saat proses pengiriman di tempat pendaratan sampai ke pabrik pengolahan ikan dan tidak disarankan untuk dikonsumsi. Dalam pembuatan es balok tersebut ada 6 tahap, yaitu proses pengisian, proses pengangkatan, proses pendinginan, proses perendaman, proses pelepasan, dan proses penyortiran. Next slide. Untuk Mbak Nurul Istiana, ini bagaimana dengan Mas Ainur dan Mas Tegar ini? Apakah mau presentasi atau tidak? Ada. Ini masih ada slide selanjutnya. Akan dibacakan oleh bisa dipadatkan saja ya Mbak. Ini soalnya sudah lewat 7 menit. Oh iya, langsung ke kesimpulannya mungkin. Ya silakan, ini diganti ke Mas Ainur dan juga Mas Tegar. Mas Ainur. Itu yang pembentukan aja udah aja. Apa belum? Dalam pembuatan es balok. Oh ya, saya lanjutkan. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya melanjutkan presentasi dari Saudara Taufik. Dalam pembuatan es balok tersebut juga menggunakan amoniak. Menurut narasumber, mengapa pabrik tersebut menggunakan amoniak? Hal tersebut dikarenakan penggunaannya untuk skala besar. Jenis limbah pabrik es balok tersebut adalah limbah air. Limbah air itu dihasilkan dari rendaman air garam yang fungsinya untuk menurunkan titik beku air sehingga bisa digunakan sebagai perantara pendingin cetak es. Selanjutnya, jika kadar air garam tersebut sudah tidak sesuai, maka air akan dibuang. Jumlah air garam yang dibuang mencapai 2 gram per 4 atau 5 bulan sekali. Dan pembuangannya langsung ke aliran sungai sekitarnya. Ketika pembuangan air tersebut, amoniak yang ikut turun memang tidak akan banyak, namun unsur tersebut tetap ada, dan jika dilihat dari jangka panjang, maka air sungai tersebut akan rusak. Kalaupun air sungai tersebut sudah rusak, ada baiknya tidak tambah dirusak karena air sungai tersebut akan terus mengalir ke arah laut dan amoniak atau konsentrasi tan yang tidak terkendali dapat menyebabkan masalah besar di lingkungan perairan. Menurut kalkulasi kelompok kami,
jika pembangunan air garam sisa tersebut sebanyak 2 drum, yang dimana 1 drum berkapasitas 200 liter air. Sedangkan amoniak yang digunakan juga tidak sedikit, maka kadar amoniak limbah tersebut sudah melebihi batas yang diperbolehkan, dan itu sangat berbahaya serta mengandung racun. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, silakan Mbak Nurul. Mbak Nurul, apakah ini Mas Tegar hadir atau tidak? Mas Tegar hadir, Bu. Harusnya hadir. Kalau tidak ada, nggak apa-apa Mbak, langsung dibuka sesi tanya jawab. Tegar, biar melanjutkan jawaban pertanyaan dari yang lain saja. Mungkin dibacakan kesimpulan, Ibu? Iya, silakan Mbak. Tanya-tanya ya. Ya, baik untuk kesimpulan pabrik es balok tersebut dalam pengelolaan limbah tidak mengikuti prosedur yang ada dan tidak memenuhi prinsip etika lingkungan hidup. Air limbah yang dibuang tidak menggunakan penampungan dari pabrik, tetapi dialirkan ke sungai terdekat yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi makhluk hidup lain, karena dalam air limbah tersebut mengandung amoniak dan tercampur dengan besi karat atau korosi. Dengan semakin banyaknya zat amoniak yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar, yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat di samping tumpukan yang dapat mengurangi etika lingkungan. Bau amoniak sangat khas, jadi jika dihirup itu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia maupun hewan dan makhluk hidup lainnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Silakan kelompok yang lain. Mas siapa ini? Lutfi, Bu. Mas Lutfi. Iya. Silakan Mas Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi. Ingin bertanya, pada pabrik es balok ini apa mempunyai unit atau instalasi pengelolaan limbah? Apa langsung 3 bulan itu langsung dibuang ke sungai begitu saja? Baik. Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya. Ya, boleh. Silakan Mbak Nurul. Mungkin teman-teman ada yang mau jawab lebih dahulu? Saya Cik. Ya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Lutfi. Itu kan tadi kan ditanyakan tentang pembuangan instalasi buat limbahnya ya. Nah, untuk limbahnya itu sendiri nggak ada tempat pembuangannya, namun itu langsung ke sungai yang ada di dekat pabrik tersebut. Mungkin itu. Silakan Mbak Nurisna dilengkapi. Benar yang dikatakan rekan saya itu pembuangannya langsung ke sungai dan itu terjadi dari awal pabrik itu ada karena menurut beliau sungai tersebut sudah mati dan sudah memang dialiri berbagai macam limbah yang terhubung dari apa itu namanya Benagung. Jadi beliau itu bilang kalau misal sekalian gitu, langsung sekalian aja ke situ karena kalau menurut dia pribadi itu tidak terlalu berbahaya dan pabrik itu sendiri tidak mempunyai penampungannya. Seperti itu, Ibu. Oke. Ini ada penanya selanjutnya, Mbak Nurul. Ya. Mas Ivan ingin bertanya, silakan Mas Ivan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran, Mas, silakan. Baik, terima kasih. Dari tadi saya menyimak dari penjelasan kelompok ini, yang mana di sini cuma menjelaskan mengenai dampak dan pengelolaannya saja. Namun saya tidak melihat dari unsur hukum dasar hukumnya yang dipakai itu apa aja. Yang mana di situ kan aliran sungai. Apa urgensinya yang menyebabkan kelompok kalian itu mengambil dari pembuangan limbah ini, apalagi es balok kayak gitu kan. Yang dibahas tentang tadi yaitu anomia seperti itu. Mungkin itu, terima kasih. Ya baik. Oke. Untuk dasar hukum memang di presentasi tidak kami sebutkan, tapi kalau menurut judul yang kita dikasih tugas kan itu yang tidak memenuhi prosedur hukum etika lingkungannya. Nah, amoniak ini kan bersifat racun. Kalau sudah mengalir ke sungai, itu bukan berefek
pada manusia aja, tapi ke makhluk hidup semua. Sedangkan yang aliran sungai yang menurut beliau narasumber kita itu bilang kalau air sungai tersebut masih mengalir ke daerah Sorongki, dan mungkin menurut kelompok kami juga akan mengalir ke arah laut. Nah, di situ bahayanya. Jadi menurut kelompok kami itu kenapa kita ngambil limbah pabrik es tersebut, karena racun-racun tersebut bukan cuman berefek kepada manusia, tapi semua makhluk hidup yang ada di laut itu juga. Untuk dasar hukum memang kita tidak menyebutkan di di PPT, tapi akan kami cari begitu. Dan lebih jelas saya akan kirim PPT yang belum lengkap terbaca ya dari tadi, biar kalian juga sekalian mengerti dan paham. Boleh, sanggup nggak? Kita. Ya, baik. Ya, bagaimana Mas Ivan? Halo, silakan Mas Ivan. Halo. Halo? Ya, silakan Mas Ivan. Izinnya enggak ya? Tadi itu menjelaskan bahwasanya itu alirannya sungainya itu mati seperti itu. Nah, itu kan katanya itu masih kan kemungkinan bahwa air itu akan dialirkan langsung ke laut kayak gitu. Jadi lebih dijelaskan secara spesifik seperti itu, karena ini agak rancu menurut saya sendiri, karena tadi itu menjelaskan bahwasanya aliran sungai itu mati dan dialirkan ke laut seperti itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mungkin saya ingin menjawab ya Bu. Boleh Bu, masuk Bu. Iya, Mas Ainur. Silakan Mas Ainur. Ini gini Van, ini kan di dalam pabrik es ini kan pembuatannya itu ada gas amoniak atau unsur kimia amoniak. Nah itu kan kalau dibuang airnya itu kan pasti dari sungai ke laut itu kan berbahaya. Itu kan amoniak itu sendiri kayak gas pendingin, namun itu kayak racun gitu loh. Kalau dikonsumsi oleh makhluk hidup yang ada di lautan, itu kan otomatis kan yang ada di lautan juga kan pasti diambil sama nelayan, misal ikan. Nah, ikan itu kan dikonsumsi untuk kita gitu loh. Itu yang mungkin yang berbahayanya. Ini seperti itu. Bagaimana Mas Ivan? Mungkin bisa yang lain dulu Bu. Terima kasih. Kelompok berapa ini? Kelompok 6. Mungkin kalau kelompok 6 saya lengkapi. Ya, Mbak Nurul, silahkan Mbak Nurul. Jadi begini, kelompok kita tidak membicarakan kemungkinan, itu kita hanya membicarakan dampaknya, karena semua kita berasal dari narasumbernya langsung, yang dimana dia adalah tangan kanan pemilik, bukan masyarakat ataupun pekerjanya. Jadi kita langsung ke narasumbernya, dan beliau mengatakan bahwa aliran tersebut mengalir terus ke arah Sarongki dan ke arah laut. Nah, saya sudah di situ di grup hukum lingkungan saya sudah share tentang PPT kami. Di situ juga ada bukti tentang aliran sungainya dan bukti bahwa aliran sungai tersebut sudah tidak sehat. Dan di situ juga di slide terakhir ada foto bahwa kita dengan narasumbernya. Jadi kita tidak membicarakan kemungkinan yang akan terjadi, tapi itu sudah memang terjadi. Terima kasih. Oke, terima kasih penjelasan dari Mbak Nurul Istianah. Jadi ini sudah pasti terjadi bahwasanya kelompok 6 berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di UD Tirta Abadi ini sudah mencemari lingkungan. Seperti itu ya, Mbak Nurul? Ya, benar. Dan di sini juga saya melihat sudah mendapatkan dokumen nomor induk berusaha. Ya, NIB-nya. NIB dari UD Tirta Abadi ini sudah berhasil didapatkan oleh kelompok 6, artinya ini sudah mendapatkan izin berusaha dari pemerintah setempat, dan UD Tirta Abadi ini bisa dikatakan sudah mendapatkan izin untuk beroperasi, mengelola atau memproduksi balok es batu ini. Nah, selain itu, yang ingin saya tanyakan kembali kepada kelompok 6 ini, berdasarkan hasil observasi yang didapatkan itu, dan juga setelah dianalisis
berdasarkan konsep, asas, dan juga prinsip-prinsip yang berada di dalam hukum lingkungan, yaitu di dalam UU PLH nomor 32 tahun 2009. Bagaimana sih? Apakah ini sudah sesuai atau tidak? Lalu kalau misalnya tidak sesuai, bagaimana sebaiknya? Mungkin rekan saya yang mau menjawab. Saya persilakan untuk rekan saya. Konsekuensinya adalah ketika tidak menggunakan gas amoniak, maka ini tidak akan bertahan lama, akan cepat mencair misalnya, atau tidak cepat beku. Itu kan fungsinya amoniak adalah lebih mempercepat pembekuan dari air. Nah, selain itu dampaknya juga terhadap kesehatan, baik itu setelah menjadi es ataupun sebelum menjadi es, gas amoniak ataupun senyawa amoniak ini juga sangat berdampak terhadap kesehatan, baik terhadap pekerja dan juga terhadap lingkungan sekitar. Nah, setelah menjadi es batu pun, gas amoniak ini yang sudah tercampur menjadi es batu ini juga tidak dapat dikonsumsi karena sifat zat racun dari amoniak ini. Lalu, kalau misalnya ini sudah mendapatkan izin, sudah terbit izinnya, sedangkan ini berbahaya, lalu bagaimana tanggapan dari kelompok 6 ini? Ini berbahaya, kok masih diizinkan gitu loh. Baik, boleh saya menjawab, Ibu? Ya, silakan. Jadi yang saya tahu itu ada 2 jenis gas yang bisa dipergunakan untuk mempercepat atau mempercepat pembekuan es, atau biar esnya tersebut tahan lama, itu ada freon dan amoniak. Nah, gas freon itu lebih aman daripada gas amoniak. Jadi makanya kenapa saya membahas tentang gas amoniak itu beracun, karena jika menggunakan